Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, negara maju. Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi dengan perekonomian merata, penggunaan teknologi tinggi, dan telah berhasil dalam berbagai bidang. Yang kedua, negara berkembang. Negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah, indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal. Yang berikut ciri-ciri negara maju dan berkembang. Yang pertama, negara maju. 1. Pendapatan per kapita yang tinggi. 2. Keamanan terjamin. 3. Fasilitas kesehatan terjamin. Yang keempat, angka pengangguran yang kecil. Yang kedua, negara berkembang. Yang pertama, pendapatan per kapita rendah. Yang kedua, keamanan tidak terjamin. Yang ketiga, fasilitas kesehatan minim. Dan yang keempat, perkembangan penduduk tidak terkendali. Berikut ini saya akan menjelaskan negara maju dan negara berkembang di 5 benua, yakni benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan Oseania. Yang pertama, benua Amerika, yaitu negara Kanada sebagai salah satu negara maju di benua Amerika. Negara Kanada adalah negara demokrasi federal yang terletak di Amerika Utara, berbatasan dengan Samudra Atlantik Utara di bagian timur, Samudra Pasifik Utara di bagian barat, dan Samudra Arktik di bagian utara, di sebelah utara Amerika Serikat yang berbatasan. Negara ini menjadi salah satu negara maju di benua Amerika. Negara persemakmuran Inggris ini menempati posisi ke-9 sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2021. Kampus-kampus di Kanada juga menjadi salah satu kampus terbaik di dunia, menandakan bahwa Kanada memiliki kualitas pendidikan yang bagus. Yang berikut negara Argentina sebagai salah satu negara berkembang di benua Amerika. Argentina adalah sebuah negara di bagian selatan Amerika Selatan di Samudra Atlantik. Negara kelahiran Lionel Messi memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi, yaitu sekitar 92% termasuk dalam populasi perkotaan. Lantas, kenapa negara Argentina termasuk negara berkembang? Dikarenakan definisi Dana Moneter Internasional atau IMF, Argentina adalah salah satu negara berkembang karena kinerja ekonominya yang lebih rendah. Yang kedua, benua Eropa, yaitu negara Prancis sebagai salah satu negara maju di benua Eropa. Prancis adalah salah satu negara pendiri Uni Eropa dan memiliki wilayah terbesar dari semua anggota. Prancis juga negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendapatan negara Prancis diprediksikan meningkat di akhir tahun 2022. Pendapatan yang tinggi tersebut memungkinkan negara menyediakan jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, serta pensiun yang baik dan merata. Teknologi juga merupakan salah satu faktor pendukung sebab Prancis dikategorikan ke dalam kelompok negara maju. Prancis memiliki salah satu laboratorium farmasi terbesar di dunia, yaitu Sanofi. Prancis merupakan negara yang memiliki sumber energi mandiri berkat investasi di tenaga nuklir. Yang berikut negara Ukraina sebagai salah satu negara berkembang di benua Eropa. Ukraina adalah salah satu negara pecahan Uni Soviet yang berbatasan langsung dengan Rusia. Ukraina memiliki PDB atau pendapatan domestik bruto per kapita terendah dari negara manapun di Eropa. Selain itu, ia telah mengalami kerusakan lebih lanjut pada ekonomi, infrastruktur, dan masyarakatnya karena serangan Rusia yang sedang berlangsung. Sejak 2014 hingga 2019, pemerintah Ukraina melakukan beberapa reformasi kunci. Beberapa reformasi tersebut seperti konsolidasi fiskal yang signifikan, beralih ke nilai tukar yang fleksibel, reformasi tarif energi dan bantuan sosial, meningkatkan transparansi pengadaan publik, menyederhanakan peraturan bisnis, menstabilkan dan merestrukturisasi sektor perbankan, bergerak maju dalam reformasi kesehatan dan pensiun, serta mendirikan lembaga anti korupsi. Yang ketiga, benua Asia, yaitu Singapura sebagai salah satu negara maju di benua Asia.
Pendapatan per kapita Singapura pada 2023 mencapai 82.762 US dollar yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Begitupun dengan kualitas hidup yang baik yang indeks HDI atau Human Development Index Singapura sebesar 0,932. Tingkat kemiskinan di Singapura sangat rendah, hanya 1,4% yang berdampak tingkat kriminalitas pun rendah sekali. Infrastrukturnya juga baik, termasuk sistem transportasi, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas publik. Keamanan dan kenyamanan inilah yang membuat Singapura termasuk negara maju di Asia, sehingga investasi mudah masuk. Tak heran meski wilayahnya kecil, namun Singapura menjadi kota terpenting di Asia menurut Forbes. Yang berikut negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di benua Asia. Indonesia terkenal akan negara dengan kepulauan yang tersebar dan dikelilingi dengan perairan yang luas. Indonesia juga dilewati garis khatulistiwa yang membuat negara ini memiliki musim kemarau dan musim hujan. Dari segi budaya, negara Indonesia indah dengan keragaman budayanya mulai dari agama, bahasa, musik, tarian, sampai tradisi. Lalu, mengapa Indonesia masih menjadi negara yang berkembang? Menjadi negara yang memiliki sumber daya alam atau SDA yang melimpah menjadi salah satu kelebihan negara Indonesia. Namun, sumber daya yang melimpah tetapi tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang baik, menjadikan Indonesia masih menjadi negara yang berkembang di tengah macan Asia dan dunia. Menurut pemerintah Indonesia, banyak penyebab yang membuat Indonesia saat ini masih menjadi negara berkembang, yaitu pemerataan pembangunan yang kurang, banyaknya sumber daya alam yang berlimpah tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang ada, dan kurangnya investasi dari negara asing yang ada di Indonesia juga menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan. Yang keempat, benua Afrika. Jadi, berdasarkan laporan terkini, tidak ada satupun negara maju di benua Afrika. Dahulu negara Libya merupakan negara maju, namun setelah ada gejolak politik di sana, maka negara Libya tidak dimasukkan lagi dalam daftar negara maju. Yang berikut negara Mesir sebagai salah satu negara berkembang di benua Afrika. Mesir adalah salah satu negara berkembang yang terletak di kawasan Afrika Utara, secara astronomis terletak di antara 22 derajat lintang utara sampai 31,50 lintang selatan, dan 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur, dengan luas kurang lebih 1.500 km persegi. Luas wilayahnya sekitar 997.739 km persegi. Mesir mencakup semenanjung Sinai atau Asia Barat Daya, dan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel di utara timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. Yang kelima, benua Australia dan Oseania, yaitu negara Selandia Baru sebagai salah satu negara maju di benua Australia. Selandia Baru merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di selatan Lautan Pasifik dan termasuk dalam wilayah Oseania. Ibu kota Selandia Baru adalah Wellington, sedangkan kota terbesarnya adalah Auckland. Meski secara geografis berada di benua Australia dan Oseania, Selandia Baru sebenarnya adalah negara persemakmuran Britania. Mayoritas penduduk Selandia Baru terdiri dari keturunan bangsa-bangsa Eropa, pribumi Maori, serta beberapa orang Asia dan Polinesia non-Maori. Selandia Baru dikenal sebagai negara agraris yang sangat mengandalkan hasil ekonomi di bidang pertanian. Meski demikian, Selandia Baru memiliki tingkat kesejahteraan tinggi di bidang kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Menurut data Trading Economist, produk domestik bruto atau PDB Selandia Baru pada 2022 mencapai hingga 249 miliar dolar Amerika Serikat atau 3,8 kuadriliun. Sedangkan PDB atau produk domestik bruto per kapitanya mencapai 40,4 dolar Amerika Serikat atau
atau setara dengan 625 juta. Yang berikut negara Samoa sebagai salah satu negara berkembang di benua Australia dan Oseania. Samoa menjadi salah satu negara berkembang di benua Australia dan Oseania. Samoa merupakan negara benua terkecil dengan luas wilayah 2.843 km yang terletak di selatan Khatulistiwa dekat dengan Selandia Baru. Negara Samoa pada zaman dahulu menjadi rebutan para negara maju karena lokasinya yang strategis untuk tempat pengisian bahan bakar kapal di Samudra Pasifik. Perekonomian Samoa ini tergantung pada jasa dan manufaktur, sebab tanah yang berbentuk perbukitan membuat masyarakat sulit untuk bercocok tanam atau bertani. Hal ini juga yang membuat Samoa tidak menonjol dalam sektor pertanian, melainkan mengandalkan sektor pariwisata.